Sebelum kita memulai ceritanya, marilah kita nama Karagata terlebih dahulu. Nama, nama Karagata kita Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supativanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu kita tahu, semoga semua melalui hidup bahagia. Ya, lanjut kita akan masuk ke dalam cerita Jataka yang akan saya bawakan hari ini dengan judul Suka Vihari. Dimulai dengan kata-kata seseorang yang tidak mengawal dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika beliau berada di hutan mangga Anupia di dekat kota Anupia mengenai Tera Badia yang bergabung dalam sangha bersama 6 bangsawan muda. Salah satu di antaranya ada Upali, Tera Badia, Kimbila, Bagu. Dalam pencapaiannya, Upali mencapai tingkat kesucian arahat, Tera Andada mencapai tingkat kesucian Sotapana, Tera Anuruddha memperoleh kemampuan penglihatan dewa, Dewa Data memperoleh kemampuan memperbanyak diri. Kisah keenam bangsawan muda itu hingga kejadian di hutan mangga Anupia bertalian atau berikatan dengan Kandala Jataka 35. Pada kekuasaannya yang mulia Badia selalu dikawal seakan ia sendiri menunjuk dewa pelindungnya. Ia memikirkan kembali rasa khawatir yang dimilikinya saat ia berkuasa ketika berada dalam perlindungan para pengawalnya. Bahkan lonjakan yang sering dialami pada saat beberapa saat di atas singgasananya dalam ruangan pribadi di tempat yang tinggi di dalam istana. Kemudian ia membandingkan dengan hilangnya rasa khawatir itu karena saat ini ia adalah seorang arahat yang berkelana kesana kemari menjelajahi hutan serta gurun. Saat memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dengan sepenuh hati ia berujar, "Oh, kebahagiaan. Oh, kebahagiaan." Para biku yang segera melaporkan kejadian tersebut pada Bhagawan dan mengatakan, "Yang mulia Badia mengumumkan kebahagiaan yang telah ia peroleh." Saud Bhagawan, "Wahai biku, ini bukan pertama kali ya Badia hidup dalam karena menyadari keburukan yang ditimbulkan oleh nafsu keinginan dan berkah mengalir dari pelepasan keduniawian, maka ia melepas nafsu indrawi dan pergi ke pergunungan Himalaya untuk menjadi seorang petapa dan meroleh 8 pencapaian. Jumlah pengikutnya dengan cepat meningkat jadi 500 orang petapa. Saat musim hujan, ia pun dengan 500 orang tadi meninggalkan pegunungan Himalaya lalu melakukan perjalanan pindah patah bersama para pengikutnya hingga tibalah di Benares. Di sana ia menetap di peristirahatan kerajaan yang disiapkan oleh raja. Setelah menetap selama 4 musim hujan, ia menemui raja untuk berpamitan. Namun raja berkata, "Engkau telah tua, Bante. Mengapa engkau harus kembali lagi ke pegunungan Himalaya lagi? Sementara engkau biarkan murid-muridmu sendiri yang kembali ke pegunungan Himalaya, sementara engkau sendiri berdiam di sini." Bodhisattva mempercayakan ke-500 orang tersebut di bawah pengawasan murid yang paling tua dengan berkata, "Kembalilah ke pegunungan Himalaya bersama mereka. Saya akan menetap di sini." Murid tertua itu sebelumnya adalah seorang raja, namun ia telah melepaskan takhta kerajaannya untuk menjadi seorang biku.
lalu melaksanakan meditasi berpusat pada konsentrasi. Lalu, akhirnya ia memperoleh 8 pencapaian. Suatu hari, murid tertua itu timbul rasa rindu untuk bertemu dengan gurunya. Lalu ia pun berkata pada rekan-rekannya, tinggallah untuk dengan penuh kepuasan di sini. Setelah memberi penghormatan kepada guru, saya akan kembali lagi ke sini. Kemudian ia pun langsung turun dari pergunungan dan pergi mencari gurunya tersebut. Setelah bertemu, ia pun memberikan penghormatan, menyalaminya dengan penuh kasih. Kemudian ia duduk di bawah sisi gurunya di atas selai permadani yang telah dibentangkan. Kala itu raja pun tiba. Ia datang ke tempat peristirahatan Bante tersebut. Kemudian ia memberi hormat dan duduk di sisi lainnya. Kemudian menyadari kedatangan raja, murid tertua petapa itu tidak bangkit, melainkan tetap duduk sambil berseteru dengan penuh kasih mengatakan, "Oh, kebahagiaan. Oh, kebahagiaan." Raja yang merasa tidak senang terhadap murid petapa karena tidak bangkit, karena menyadari kehadirannya, ia pun berkata pada Bodhisattva, "Bante, petapa ini tentunya telah mengisi penuh perutnya. Ia duduk di sana dengan bahagia, berseru dengan penuh keriangan hati." Jawab raja tersebut dengan hati yang tidak baik. Kemudian Bodhisattva menjawab, "Paduka, sebelumnya ia adalah seorang raja seperti dirimu. Ia sedang merenungkan bahwa kebahagiaan yang diperolehnya di hari-hari saat ia masih berumah tangga, hidup di bawah singgasana, kemudian dikawal oleh pengawal di kedua sisinya, tidak pernah sebanding dengan kebahagiaan yang ia miliki sekarang ini. Inilah kebahagiaan hidup seorang petapa dan kebahagiaan dari pencapaian jhana." Hal inilah yang menyebabkan menutur ungkapan sepenuh hati itu. Lebih lanjut, mengajarkan dharma pada raja, Bodhisattva mengulangi syair berikut ini. "Ia yang tidak mengawal juga tidak dikawal, Paduka. Hidup dalam kebahagiaan terbebas dari keterikatan nafsu keinginan." Setelah dibaca oleh Bodhisattva, raja pun tersadar dan memberikan penghormatan pada Bodhisattva, lalu kembali ke istananya. Murid tertuanya juga memohon pamit pada gurunya dan kembali ke pegunungan Himalaya untuk bertemu dengan rekan-rekannya. Bodhisattva tetap bersemayam di sana sampai beliau meninggal dalam keadaan jhana tanpa terputus dan terakhir kembali di alam Brahma. Ya, itulah akhir dari Jataka. Kemudian saya akan membacakan Dhammapada Sukhavangga. Susukam pata jivama yesam no nati kichanam piti bagha bawi sama dewa aha